Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Fatika Putri, NIM 19423158, akan melanjutkan penjelasan mengenai akuntansi dengan Microsoft Excel. Alhamdulillah, di video kali ini kita sudah sampai ke langkah terakhir dalam pembuatan laporan keuangan, yaitu langkah membuat laporan keuangan. Nah, kita nanti akan membuat laporan keuangan 3 laporan, yaitu yang pertama laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan ekuitas, dan yang terakhir laporan neraca. Nah, kita mulai. Kita buka dulu laporan lembar kerja ini yang pernah kita buat sebelumnya. Kita sudah sampai pembuatan neraca lajur. Nah, kita akan membuat langkah terakhir dalam laporan keuangan, yaitu membuat laporan keuangan. Nah, kita buat di sheet terakhir ini. Ini sebelumnya saya sudah membuat formatnya dalam pembuatan laporan keuangan. Di sini ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal atau ekuitas, dan laporan neraca. Nah, kita buat dulu judulnya. Untuk sheet ini kita rename dulu. Seperti ini. Kemudian kita beri judul. Kita ambil aja judulnya dari yang sheet sebelumnya. Nih, sudah, kita ubah dulu judulnya. Seperti ini. Kemudian kita bisa menggunakan fungsi-fungsi yang pernah kita gunakan sebelumnya untuk mempermudah pengerjaannya, yaitu seperti fungsi VLOOKUP, copy paste link, dan lain-lain. Nah, kita masuk ke langkah pertama di laporan laba rugi. Kita nanti akan mengisi pendapatan dan biaya-biayanya di laporan ini. Kita akan menggunakan fungsi VLOOKUP sama seperti di jurnal umum. Jadi kita tinggal menulis saja nomor akunnya, nanti akan muncul nama-nama akun yang kita butuhkan, ya. Nah, kita buat di sini fungsinya rumus VLOOKUP sama dengan VLOOKUP ini ya. Kemudian buka kurung. Lookup value-nya di sini A7. Nanti kita akan tulis nomor akunnya. Kemudian titik koma. Tabel array-nya itu di count. Nih. Kemudian titik koma, baris kedua 0, tutup kurung. Seperti ini. Klik enter. Nah, ini rumusnya kita salin aja ke bawah. Seperti ini. Apa aja sih yang harus kita taruh dan kita letakkan di laporan laba rugi? Nah, di sini nanti kita selain isi pendapatan di awal ini, kita akan isi juga, kita letakkan saldo-saldo persediaan, retur pembelian, potongan pembelian, penjualan, dan pendapatan. Ini karena nanti ini mewakilkan HPP, jadi kita tidak perlu lagi tulis HPP, kita tulis komponen-komponennya. Kita isi dulu nomor akun persediaan. Nah, sudah muncul. Kita tulis saldonya di sini. Kita lihat di neraca lajur ya. Berapa saldo persediaan? Nah, ini ya, kita lihat di NNSP. Sebesar di neraca sebesar 200 juta.
juta. Kita tulis saldo persediaan sebesar 200 juta. Nah, kita lanjut. Kita taruh retur pembelian. Nomor akunnya 510. Lihat saldo retur pembelian. Nih, ya. Di NNSP, lihat di neraca sebesar 275.000. Nah, kemudian kita masukkan potongan pembelian. Nomor akunnya 520. Kita lihat lagi di neraca lajur potongan pembelian. Ini ya, saldonya 210.500.000. Terus kita masukkan lagi penjualan. Penjualan nomor akunnya 400. Saldonya kita lihat nih, yaitu 6.275.000. Maaf, 6.275.000.000 rupiah. Sudah. Sisanya kita tinggal masukkan pendapatan. Kita lihat saldo pendapatan. Nih ya, ada pendapatan bunga dan pendapatan dividen. Itu 430 dan 440. Pendapatan bunga dan pendapatan dividen. Nah, ini saldonya kita salin saja. Nih ya. Kita paste link. Karena nanti biar otomatis berubah, menyesuaikan di neraca lajur. Nah, setelah seperti ini, kita hitung total dari pendapatan. Kita hitung summary aja. Nih. Nah, sudah ketemu hasilnya sebesar 7.260.500.000. Kita masuk ke beban. Nah, di beban ini kita taruh, selain beban, kita taruh persediaan awal, pembelian, biaya angkut pembelian, retur penjualan, potongan penjualan. Nah, kenapa itu yang mempengaruhi HPP? Jadi kita tidak perlu lagi tulis HPP-nya. Sini kita copy lagi rumusnya. Kita salin. Nah, kita masukkan nomor akun persediaan. Nah, kita lihat persediaan awal. Ini ada persediaan di sini ya, persediaan awal. Nih, 120 juta. Kemudian kita masukkan pembelian. Kita lihat lagi pembelian berapa saldonya. Nih ya. Nih. Ada sebesar 3.824.000.000. Lanjut, biaya angkut pembelian.
Kita lihat biaya angkut pembelian sebesar 510 juta. Nah, kemudian ada retur penjualan, nomor akunnya 410. Kita lihat saldonya, retur penjualan, yaitu sebesar 136 juta rupiah. Nah, kemudian masukkan lagi potongan penjualan. Sini, potongan penjualan sebesar 115.800.000. Setelah ini kita masuk ke beban-beban. Kita bisa salin saja nomor akun dari semua beban. Ini ya, mulai dari biaya kerugian piutang 611 sampai biaya administrasi lain-lain. Kita copy, kita salin paste link deh. Dah, langsung otomatis ya. Ini saldonya juga kita paste link. Nih ya, di sini ya, udah ada semua dari biaya kerugian piutang, bukan dari harga pokok. Kita copy, kemudian kita paste link. Nah, otomatis ya. Kemudian di sini, nih kita hitung jumlah dari beban-beban, totalnya kita summary sebesar 6.908.300. Kita cari deh labanya setelah ketemu total pendapatan dan total beban. Kita hitung labanya yaitu dari total pendapatan dikurang total beban. Nah, ya sudah ketemu labanya berapa? 352.200.000 rupiah. Sama ya, kayak yang sudah pernah kita cari laba perusahaan sebesar 352.200.000 rupiah. Nah, ini sudah seperti ini untuk laporan laba rugi. Kita bisa masuk ke laporan perubahan modal. Di laporan perubahan modal, kita akan masukkan modal dan price. Kita gunakan rumus VLOOKUP lagi, seperti ini. Nah, kemudian ini kita delete dulu, seperti ini. Nah, ini labanya kita salin bisa dari laporan laba rugi ataupun dari neraca lajur. Kita paste link. Kita masukkan ya, di sini ada modal, kita masukkan modal. Nah, nomor akun modal 300. Kita lihat di neraca lajur berapa modalnya. Ini ya, sebesar 5.710.000 rupiah. Nih ya. Nah, muncul ya. Kemudian di sini kita kurangi price. Price nomor akunnya 310. Kita lihat price-nya berapa. Nih ya price-nya nih. Sebesar 200 juta. Kita paste link boleh.
Nah, seperti ini. Kemudian kita akan mengurangi laba dikurangi prive untuk menghitung modal akhirnya nanti, yaitu laba dikurangi prive. Seperti ini muncul 152.200.000. Kemudian kita hitung. Ini kita pindahkan. Kita hitung dari modal awal ditambah dari pengurangan antara laba dan prive. Nih, seperti ini. Nah, inilah perubahan modalnya sebesar Rp5.862.200.000. Seperti itu dalam membuat laporan perubahan modal. Lanjut, kita bisa masuk ke laporan neraca. Nah, di mana laporan neraca ini adalah terdapat aktiva dan utang serta modal. Kita isi dulu aktiva-aktiva yang ada di perusahaan. Kita menggunakan rumus VLOOKUP, salin aja ke bawah. Nah, kita masuk ke aktiva lancarnya dulu. Ada apa aja aktiva lancar? Kita lihat nih, aktiva lancar itu yaitu aktiva yang liquid seperti kas, piutang dagang, BHP, persediaan, sampai persekot asuransi. Kita tulis dulu nomor akunnya. Nih. Sini kita paste link untuk menghindari perubahan-perubahan. Kemudian seperti ini, kita masukkan saldo kas. Kita lihat di neraca saldo atau neraca lajur. Nih, yaitu sebesar Rp654.700.000. Kita salin, lalu kita paste link. Kemudian untuk piutang dagang, karena piutang dagang ini ada sebuah penyesuaian, yaitu cadangan kerugian piutang, maka nanti akan kita catat dulu nilai bersihnya. Kita masukkan saldo piutang dagang, kita lihat nih, sebesar 775 juta. Kemudian kita kurangi dengan cadangan kerugian piutang sebesar Rp15.500.000. Nah, ini kita kurangi dulu. Ini kita pindahkan. Nah, ini kita hitung ya. Nilai bersihnya atau nilai tercatatnya, yaitu piutang dagang dikurangi cadangan piutang. Nah, lanjut ke BHP. Kita lihat saldonya di neraca lajur. Di sini BHP-nya sebesar Rp30 juta. Kita catat Rp30 juta. Kemudian persediaan di sini yaitu persediaan akhir ya. Kita lihat ini nih 200 juta karena ini kan di tabel neraca. Kemudian terakhir aktiva lancar
Persekot asuransi. Kita lihat, ini sebesar 200 juta rupiah juga. Nah, kita lanjut dulu ke aktiva tak lancar. Ini bisa kita rapihkan. Insert. Nah, kita kasih jeda. Kita pakai fungsi VLOOKUP lagi. Kita salin. Nah, apa aja sih aktiva tak lancar? Yaitu diantaranya ada investasi. Di sini ada 2 investasi, yaitu investasi saham dan obligasi. Nomor akunnya bisa kita salin. Kemudian kita paste link. Seperti ini. Nah, kita cari saldo investasi saham dan obligasi. Ini ya, kita lihat sebesar 1 miliar dan 500 juta. Kita copy. Kemudian kita paste link lagi. Nah, sudah. Nih kita taruh letakkan di sini deh. Masuk ke aktiva tetap. Aktiva tetap itu diantaranya seperti tanah, bangunan, peralatan kantor, seperti itu. Kita gunakan fungsi VLOOKUP. Kita salin ke bawah. Kita masukkan nomor akunnya. Nih. Kita copy, kemudian kita paste link lagi. Seperti ini. Nah, di sini kan ada sebuah penyusutan, maka nanti kita akan catat dulu nilai bersihnya. Oke, ini bisa kita kasih jeda. Kemudian ini juga kita kasih jeda. Nah, seperti ini. Kita cari saldo tanah dulu. Ini ya, sebesar 950 juta. Kita catat. Kita paste link saja. Nah, kita masuk ke saldo bangunan. Di sini yaitu ada 202 miliar. Kita paste link. Oh, kita paste link dan copy. Nah, kemudian di sini ada akumulasi penyusutan bangunan. Posisinya dia di kredit. Sebesar 300 juta. Kita paste link. Seperti ini. Kemudian di sini bisa kita hitung nilai bersihnya dari bangunan. Yaitu bangunan dikurangi penyusutannya. Nah, sebesar 1 miliar 700 juta. Kemudian kita masuk ke peralatan kantor. Kita cari peralatan kantor, saldonya yaitu 545 juta. Terus akumulasi penyusutannya yaitu di kredit sebesar 190 juta. Ini kita hitung lagi nilai bersihnya dari peralatan kantor. Yaitu peralatan kantor dikurang akumulasi penyusutannya sebesar 355 juta. Nah, dari sini kita bisa hitung deh total dari aktiva. Kita hitung satu-satu total aktivanya. Sama dengan dari aktiva lancar. Kemudian ditambah ini nilai utang dagang.
Ini sampai investasi, sampai aktiva tetap. Nah, kita enter. Nah, di sini muncul total aktiva dari perusahaan ini, yaitu sebesar Rp6.399.200.000. Kita masuk ke perhitungan ekuitas dan modalnya. Kita masih menggunakan fungsi VLOOKUP. Nah, seperti ini, kita copy ke bawah. Kita lihat apa saja sih hutangnya yang dimiliki, yaitu ada hutang dagang, hutang gaji, dan hutang sewa. Ini bisa kita salin saja link nomor akunnya, kemudian kita paste link. Nah, udah ya, cukup 3. Kemudian kita masukkan saldonya. Neraca redeem, neraca lajur. Ini ada saldonya. Kita salin. Kita paste link. Sudah deh. Kemudian kita hitung total hutangnya. Yaitu summary. Ini. Totalnya itu ada sebesar 537 juta. Kita masuk ke modal. Sini ada modal, kita pakai VLOOKUP lagi. Kita masukin nomor akun modal, yaitu 300. Kita lihat modalnya, kita akan menggunakan modal ini, perubahan modal. Ini kita salin, kemudian kita paste link. Jadi setelah untuk laporan neraca ini, kita akan menggunakan informasi yang terbaru, yaitu modal dari perubahan modal ini. Kemudian kita setelah ini bisa hitung deh berapa total pasifanya. Nah, kita hitung total pasifanya, yaitu ini ditambah modal. Total hutang ditambah total modal. Kemudian enter. Nah, di sini sudah jelas total aktiva dan total pasifanya sama, berarti sudah balance. Ini bisa kita rapihkan. Ini juga. Nah, ini deh cara pembuatan laporan keuangan menggunakan Microsoft Excel. Jangan lupa kita kasih judul, sini laporan neraca. Nah, seperti ini. Semoga cukup jelas dan paham. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Alhamdulillah sudah selesai video mulai dari jurnal umum, membuat buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca lajur, dan laporan keuangan. Semoga informasinya bermanfaat untuk kita semua dan mempermudah dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.